Halo sahabat mata asa, kali ini kita akan berkunjung ke salah satu peternakan kambing yang inspiratif banget. Namanya Wijaya Farm. Dipimpin oleh Mas Anis, peternakan ini fokus di bidang breeding dan milking. Awalnya, Mas Anis memulai hanya dengan 8 ekor kambing, tapi dengan kerja keras, semangat belajar dan manajemen yang tepat, sekarang jumlah kambing di sini sudah berkembang jadi lebih dari 50 ekor. Jenis kambing yang dikembangkan pun gak main-main, mulai dari Etawa, Sapera, Anglobian, sampai Damaskus. Harga jual kambing di sini juga premium, bahkan ada yang mencapai 25 juta per ekor. Penasaran gimana perjalanan Mas Anis membangun peternakan Wijaya Farm? Dan rahasianya bisa sukses sampai sejauh ini? Simak terus videonya sampai selesai ya. Siapa tahu ini bisa jadi inspirasi dan motivasi kamu untuk terjun ke dunia peternakan kambing. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Anis Nurul Hidayat. Saya owner dari Wijaya Farm. Saya tinggal di Desa Poncowarno, RT 0201, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen. Di Wijaya Farm ini kami kami bergerak di bidang breeding ya Mas, breeding sama milking. Jadi kami ada beberapa macam eee, hewan ternaknya. Yang pertama itu ada dari Etawa, kemudian yang kedua ada dari Sapera, sama jenis yang lainnya itu Anglo-Nubian sama Damaskus. Itu fokus kami di breeding dan milking, nggih, sementara itu, Mas. Apa yang menginspirasi Anda untuk mulai usaha kambing dan bagaimana awal mulai perjalanannya, Mas? Awal mula kami beternak kambing itu yang pertama kami itu dulunya adalah pendamping, Mas, pendamping sosial. Pendamping sosial kami tugasnya adalah mendampingi kelompok-kelompok, di mana penerima bantuan untuk peternakan ada, perkebunan adalah. Yang kami sayangkan itu ketika pendampingan kami selesai, maka, selesai juga kelompok itu. Jadi setelah kami, kita kontrak 2 tahun, setelah 2 tahun kita masa pendampingan kambingnya bagus, ternaknya bagus, tetapi ketika kita habis kontrak, 1 tahun berikutnya kita main ke kandang itu kandangnya sudah habis, sudah nggak ada hewan ternaknya. Nah, itu tidak tahu kenapa, lah di sini itu menjadi sebuah tantangan bagi kami bahwasanya, saya tertantang untuk saya mau pelihara sendiri. Nah, ternyata ada nilai ekonomis yang memang sangat membantu di perekonomian keluarga saya, gitu Mas. Itu motivasi awal. Sebenarnya saya dulu itu hanya tertarik dan tertantang ketika pendampingan selesai kok kenapa seluruh bantuan itu habis. Sedangkan saya berawal dari hanya 8 ekor, sekarang sudah berkembang menjadi lebih dari 50 ekor. Oke. Dulu awal usaha ternak itu dari kambing apa, Mas? Saya, awal ternak itu segmentasinya adalah kambing Etawa, Mas. Kambing Etawa, kenapa kok saya memilih kambing Etawa itu karena kambing Etawa itu selain memiliki nilai ekonomis, dia juga memiliki nilai seni. Nah, dari nilai seni itu memang Etawa luar biasa, Mas, Etawa luar biasa. Jadi satu harganya, walaupun yang kelas pedaging, itu harganya tetap di atas, kambing-kambing, Jawa Randu. Yang kedua, kalau kita mempunyai nilai seni atau kambing kita mempunyai nilai seni, itu harganya tidak ternilai, Mas, gitu. Jadi luar biasanya tawar di situ. Nah, yang ketiga, susunya ternyata lebih banyak dicari oleh, masyarakat umum. Di luar misal saya punya susu Sapera atau susu Anglo, orang-orang yang datang ke sini tetap mencarinya susu Etawa. Jadi ketika saya memerah pun saya bedakan antara susu Etawa dan susu Sapera. Nah, segmennya berbeda, gitu Mas. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat memulai usaha ternak kambing dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar dari pelihara kambing itu atau ternak kambing itu adalah, diri sendiri Mas sebetulnya. Jadi yang namanya beternak itu pasti ada titik jenuh, titik capek, kemudian titik di mana kita itu
rasanya enggan, berdekatan dengan kambing. Tapi itu fase itu akan dilalui oleh semua peternak. Karena saya, dengan teman-teman juga sama, pasti ada titik di mana kita itu jenuh, di mana kita itu bosen. Nah, di situ cara kita mengatasinya itu kembali lagi kepada diri kita. Niat kita tujuannya apa? Rata-rata peternak zaman sekarang itu tergiur hanya dari nilai ekonominya saja, Mas. Ini yang banyak sekali di tahun-tahun ini itu, banyak sekali peternak-peternak yang gulung tikar. Karena apa? Mereka hanya melihat nilai ekonomisnya tanpa didasari dari hati. Nah, teman-teman yang sekarang sedang goyah, kemudian dia gundah gulana mau meneruskan apa tidak, kalau memang dia itu senang dengan hewan, senang dengan kambing, senang dengan ternaknya, maka saya yakin masalah apapun dia tidak akan berhenti di usaha tersebut. Ya, intinya memang kita yang sebelum memiliki usaha peternakan ini, kita hatinya senang dulu dengan hewan tersebut. Jadi hewan ternak itu harus kita sayang. Kalau kita nggak sayang sama hewan, maka akhirnya hewannya itu nggak terurus, Mas. Apalagi kalau lagi bosen, harga lagi turun, kemudian kita di titik jenuh, saya yakin, Mas, rata-rata habis dijual semua. Nah, ini yang menyebabkan saat-saat ini banyak teman-teman yang gulung tikar ini. Karena ketika harga lagi merosot, turun, dia hanya berpikir nilai ekonomis, dia sudah berpikir rugi, maka akhirnya dijual semua. Kalau saya nggak ada ruginya, Mas, karena apa, saya breeding. Yang namanya breeding itu selama kambing itu beranak, kambing itu nggak harus gemuk, Mas. Ya gemuk itu, nilai tambah lah. Tapi selama kambing itu beranak, tidak harus gemuk, itu pasti kita nggak ada ruginya. Karena apa? Kita punya hasil terus. Walaupun misalkan, tidak sesuai dengan harapan kita yang kemarin-kemarin mungkin harganya sedang bagus, target kita harganya sekian, ternyata sekarang harga lagi kurang bagus, ternyata harganya turun. Tapi itu selama itu beranak terus, maka kita nggak ada ruginya. Nah, kenapa milih jenis ternak kambing, Mas, dibandingkan ternak yang lain? Kami pernah, Mas, dulu kenapa saya milih kambing ya, kami pernah jalan-jalan dulu dengan teman-teman, para pengamat-pengamat, Mas. Jadi kebetulan karena kami dulu di pendampingan sosial, itu di situ kita, semacam mengadakan riset, Mas. Kenapa kok kita tidak bermain di segmentasi unggas, kenapa kita tidak bermain di segmentasi sapi. Kami di kambing itu yang pertama kita modal tidak terlalu banyak, Mas, dibandingkan dengan sapi. Kemudian masa produksinya, sapi kan kurang lebih 1 tahun, Mas. Nah, kalau kambing kan hanya 5 bulan atau 150 hari, itu lebih cepat. Yang pasti kalau kambing itu kita tidak setiap hari, membuang kotorannya, Mas. Jadi kotoran itu saya contoh di kandang ini sudah berdiri hampir yang kandang ini nih hampir 8 bulan atau hampir 1 tahun ini, saya belum pernah bersihkan kotorannya. Nanti kalau kalau di sapi kan pagi sore, Mas. Heeh. Tapi ya semuanya itu, tergantung masing-masing lah ya. Yang senang sapi tetap di sapi, yang senang kambing kebetulan kalau saya senangnya senang kambing. Tapi yang pasti nanti, Mas, setiap setahun sekali atau kadang kalau yang kandang sebelah sana itu saya 5 bulan sekali, Mas. 5 bulan sekali itu saya bersihkan. Nah, itu enaknya kotorannya itu ternyata memiliki nilai ekonomis. Jadi kita berternak hewan ruminansia itu mau kambing mau sapi itu kotorannya punya nilai ekonomis. Jadi kayak kita nggak perlu bingung kemana mana kalau memang misalkan nggak ada yang mengambil ya kita di kandang, kita bawa ke, eee, apa namanya, ke sawah kita sendiri. Kalau ada yang ngambil itu kita nggak perlu kita pasarkan, Mas, ngambil orangnya datang langsung ke sini, gitu, Mas. Jadi memang ya karena saya senangnya senang di kambing lah. Dan juga satu lagi, Mas, ini alasan utama saya, Mas, kenapa kok nggak ngambil yang lebih besar gitu lah. Saya itu berpikir, kepada saya tambah ke sana itu tambah tua, Mas. Sedangkan kalau kalau tambah tua itu tenaga saya itu tidak tambah kuat. Nah, saya itu jujur ya, Mas, kalau sapi itu
Se kalau sapi posisi normal nggak masalah, Mas, tapi kan yang namanya, psikologi hewan kadang dia lagi birahi, kadang dia lagi marah gitu. Nah, kalau lagi sapinya lagi ngamuk, saya itu udah nggak bisa berbuat apa-apa, Mas. Nah, tenaga saya itu juga sudah lebih berkurang. Sedangkan kambing, sengamuk-ngamuke kambing, tak cekel kupinge, tak pegang kupinge, itu udah manut, Mas. Aneh. Lah nek sapi, saya keinjek kaki saya keinjek kambing, itu sakit, Mas. Nek keinjek sapi, wah remuk, Mas. Tuh, ya. Makanya saya senangnya di kambing aja lah, gitu lah. Tapi ya saya berdoa lah semua teman-teman peternak itu mau yang kambing, mau yang sapi, mau yang unggas, insya Allah semuanya bisa sejahtera bersama, ngeten. Bagaimana Anda membedakan usaha Anda dari ternak kambing lainnya di wilayah Anda, Mas? Kalau saya prinsipnya begini, Mas, teman-teman di wilayah sini kan belum banyak yang ada bermain di segmentasi susu. Nah, ini saya memulai untuk produksi susu, makanya kita produksinya kan ada susu Etawa, ada susu Sapera. Itu kita membedakannya di situ, satu. Yang kedua, kita Etawanya suka, bermain di segmentasi Etawa yang kelas breeding contest. Jadi, teman-teman di wilayah sini kalau bermain di Etawa itu rata-rata kan Etawa ya kelasnya yang standar atau pedaging. Nah, kami bermain di segmentasi kelas kontes, makanya contoh saya pernah mengambil bibit dari Jawa Timur itu yang anaknya Mister Bejo itu, kambing yang fenomenal. Itu juga salah satu strategi saya memperkenalkan, farm saya di wilayah sini dengan cara seperti itu, Mas. Nggih. Strategi pemasaran seperti apa yang paling efektif untuk menjual kambing Etawa baik untuk daging, susu, ataupun Kalau strategi marketing yang paling bagus saat ini adalah media sosial. Jadi, eee, karena di media sosial itu sekarang tidak membatasi kita mau jualan di mana pun dan alhamdulillah, Mas, saya sampai dengan hari ini, eee, sekian tahun saya sekitar ada 4, 5 tahunan saya beternak kambing ini saya membawa kambing saya untuk dijual di pasar paling hanya beberapa kali. Dari 5 tahun ini paling 2 atau 3 kali. Itu pun, saya iseng-iseng aja lah sambil main ke pasar saya bawa kambing, kalau laku ya dijual, kalau nggak laku ya dibawa pulang. Tapi rata-rata penjualan kambing saya itu dari media sosial, Mas. Kita media sosialnya itu kita banyak menggunakan Facebook, kemudian juga WhatsApp, Mas. Jadi teman-teman yang sudah mungkin nge-save nomor saya, lihat story saya punya kambing-kambing yang bagus ya, datang ke kandang sini, kita lihat, ngobrol sambil ngopi, kemudian cocok barangnya baru dibawa. Dan memang media sosial bagi saya luar biasa, Mas. Yang belum kenal jadi kenal, yang belum tahu jadi tahu. Dan tidak membatasi kita ruang dan waktu lah bahasanya. Terus pengiriman juga sekarang udah sangat ini, Mas, sudah banyak sekali. Jadi kalau kita mau ngirim ke Jawa Timur, mau ngirim ke Sumatera, ke Kalimantan, kita sudah tidak khawatir. Karena apa? Banyak teman-teman jasa ekspedisi yang siap, membantu kita. Ngeten, Mas. apa pelajaran paling berharga dari pelajaran dunia peternakan ini? Pelajaran yang paling berharga dari dunia peternakan itu saya adalah apa ya, Mas, ya, jadi menurut saya beternak itu benar-benar harus menggunakan hati, Mas. Jadi ketika hati kita lagi tidak menyatu dengan hewan ternak kita, maka ternak kita pasti rusak. Jadi kalau bahasa teman saya itu namanya kasih sayang lah. Jadi kalau kita memberikan kasih sayang yang bagus, yang tulus kepada ternak-ternak itu, insya Allah ternak-ternak juga akan memberikan imbal balik lah yang baik kepada kita. Entah itu dari segi susunya, entah itu anaknya juga bagus-bagus. Jadi kita tuh harus sering sering berinteraksi, Mas. Jadi kalau saya sih lebih 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 condong ke bagaimana cara kita merawat kambing itu dengan baik. Nanti kambing itu akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ingatan, Mas. Apa harapan dan rencana Anda ke depan dalam mengembangkan usaha kambing ini? Harapan saya dan rencana saya sih tetap kepengen memperbesar ya, Mas, ya. Tapi ini saya kepingin
di sini itu menjadi sebuah percontohan, Mas, untuk teman-teman di sekitar, khususnya di wilayah Kecamatan Poncowarno khususnya dan Kabupaten Kebumen pada umumnya. Ketika teman-teman di wilayah Kabupaten Kebumen sendiri, mungkin di sini belum banyak, Mas, yang pelihara kambing untuk diambil susunya. Nah, kami berharap nanti ketika kita bisa bersama-sama, kita bermitra, eee, kita bisa nanti bareng-bareng nih suatu saat cita-cita besarnya itu bisa adalah pabrik susu yang di Kebumen itu yang nanti bisa menampung bersama. Atau kalau tidak, sebelum sampai itu ya kita bisa, bermitra dengan salah satu perusahaan pabrik susu supaya apa, serapan susu dari para peternak di Kebumen itu bisa masuk ke, pabrik mengolah susu, ngeten, Mas. Apa nasihat untuk orang-orang di luar sana Mas yang pengen sukses kayak Mas? Waduh, saya belum sukses, Mas, tapi ya terima kasih atas doanya. Jadi gini, Mas, kalau saya belum bisa memberikan nasihat lah, tapi intinya, eee, teman-teman usaha apapun ya, Mas, ya, kuncinya itu kita semua bisa memproduksi, Mas, tapi yang paling sulit adalah menjual. Nah, teman-teman sebelum memulai usaha apapun, mau itu peternakan, perkebunan, dan apapun lah, usaha apapun itu pelajari dulu marketnya, Mas. Jenengan mau usaha apa, itu sesuaikan dengan marketnya. Jangan terlalu percaya dengan hobi, Mas. Hobi itu menghasilkan, jangan, Mas. Hobi itu tidak menghasilkan, itu menurut saya. Hobi itu pasti mengeluarkan uang. Hobi, misalkan kita hobi kambing hias. Kambing hias pasti mahal harganya. Hobi burung, pasti burung mahal harganya. Hobi mancing, pancing itu juga mahal harganya, Mas. Jadi, eee, pelajari dulu marketnya, setelah jenengan mempelajari marketnya dan bisa, maka silakan memproduksi apapun, mau peternakan, perkebunan, usaha apapun, yang penting pelajari dulu marketnya. Setelah pelajari market baru eksekusi. Nah, ketika eksekusi itu yang dibutuhkan itu adalah mental. Mental usaha itu, eee, harus siap, siap sukses ataupun siap tidak sukses. Jadi siap sukses, semua orang berharap sukses, Mas, tetapi ketika ternyata dia tidak sukses, maka dia nanti akan depresi, itu yang tidak boleh. Pokoknya kita harus siap sukses, siap juga untuk tidak sukses. Makanya kita membuat perencanaan yang matang. Nah, ending dari semua itu kalau menurut saya pribadi, Mas, itu berawal dari tadi, Mas, ketika kita bisa menjual hasil produksi kita, nggak ada ceritanya itu kita apa rugi, enggak. Pasti kita kalau kita bisa menjual produk kita, usaha kita pasti akan jalan. Ngeten, Mas. Di sini kalau boleh tahu harganya per ekor tuh berapa Mas? Harga per ekor, nah ini kalau masalah harga ya, Mas, ya. Kalau masalah harga itu bervariasi, Mas. Kalau kambing etawa. Nah, rata-rata Kalau kambing etawa itu saya, biasanya saya menghitungnya dari HPP, Mas. HPP itu, contoh ya, Mas, kambing saya itu sekali, per hari itu kita membutuhkan biaya itu, Rp5.000 per hari. Jadi kalau misalkan kambing saya itu siklusnya kita 8 bulan ya, Mas. 5 bulan itu untuk, kehamilan, 3 bulan itu untuk menyapit. Jadi kalau dalam dalam jangka waktu 5 bulan kali 5.000 itu ketemunya sekitar di angka 1.300.000-an. Kalau kami menjual kambing itu di atas angka itu, maka HPP saya terpenuhi, Mas. Keuntungan saya nggak harus banyak, tapi kan dikalikan. Jadi, rata-rata kambing saya di kandang etawa saya ini, saya di angka 2 juta ke atas, Mas. Ya, pernah pernah ada juga yang saya bisa menjual ini paling spektakuler, Mas, di kandang saya itu sampai umur 5 bulan itu di angka 25 juta. Saya pernah menjual itu. Kemudian harga terendah saya pernah jual kambing etawa saya di harga 600.000. Itu umur 1 minggu, Mas. Itu pernah memang jadi tidak ada ceritanya etawa itu mahal semua, enggak. Ada yang mahal, ada yang murah, tergantung spesifikasi kambing tersebut. Nah, itu range harganya antara itu, Mas. Nah, saya menghitungnya dari HPP. Pokoknya setiap setiap, 8 bulan sekali saya habis makan berapa untuk kambing itu.
Lah anaknya saya jual, kalau beranak satu itu minimal cukup menggantikan biaya operasional saya, ngeten Mas. Berarti ke kamera Oh nggih. untuk promosi. Oh nggih, teman-teman yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen khususnya dan umumnya teman-teman yang para peternak di seluruh Indonesia, ini kami dari Wijaya Farm, kita bergerak di bidang usaha peternakan untuk breeding dan milking, kambing Etawa dan Sapera. Serta juga ada Anglo Nubian, nah ini ada satu lagi juga, ini Damaskus, ini penghasil susu yang enak nih. Nah, teman-teman yang kepengen bergabung atau kepengen kita sharing-sharing, silakan datang saja ke kandang kami di Wijaya Farm. Kami menyediakan bibit-bibit peranakan Etawa dengan kualitas breeding contest. Kemudian kita juga menyediakan susu, susu dari kambing Etawa ada, susu dari kambing Sapera ada, dan kita menyediakan 2 komoditas itu, susu dan cempe-cempenya. Nanti ke depan kalau kita sudah tambah banyak, kita juga menyediakan betina-betina yang kawinan. Kita punya pejantan untuk Etawanya, kita punya pejantan namanya Raden Wijaya, itu anaknya Mister Bejo, kambing yang fenomenal. Itu alhamdulillah nih anaknya udah habis semua ini, tinggal inden-inden yang teman-teman Kebumen yang kemarin sudah pesan anaknya Raden Wijaya, insyaallah dalam beberapa bulan ini ada yang keluar. Nah kalau kemudian kalau di Sapera ini kita punya pejantan, kita ada F4 Sapera sama Damaskus Anglo. Ini varian baru. Jadi PB Damaskus dikalikan dengan PB Anglo Nubian. Kita punya pejantan namanya itu. Oke, monggo bisa bergabung, nanti nomor HP bisa minta sama Mas Heriawan. Salam kenal dari kami, Anis Nurhidayat, owner Wijaya Farm Kebumen. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan komen di channel ini untuk bisa mengembangkan kembali channel-channel ini biar lebih bisa menyajikan banyak berbagai macam informasi untuk khususnya di bidang peternakan dan perkebunan untuk teman-teman di seluruh Nusantara ini. Semangat!